Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah perkuliahan kita yang pertama untuk konseling multikultural atau konseling lintas budaya. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Taqwa dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Jadi konseling multikultural ini adalah salah satu mata kuliah wajib kurikulum BPI 2022. Nah, berikutnya, ketika kita melaksanakan konseling, sebenarnya setiap konseling itu adalah konseling multibudaya. Kenapa? Nah, budaya itu adalah pola pikir dan juga pola tindak. Nah, berikutnya, kenapa sih penting mempelajari konseling multikultural? Nah, jadi bagi mahasiswa BPI, Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang berperan sebagai konselor terjun ke masyarakat tentu sangat memerlukan kompetensi kesadaran budaya. Nah, sebagaimana definisi kesadaran budaya itu adalah pengalaman multikultural yang diharuskan untuk saling menghormati. Karena apa? Karena konselor yang memiliki kesadaran multikultural atau budaya, nah ini berarti akan mampu melihat perbedaan nilai. Ini sebagai faktor penentu keberhasilan proses konseling dan konseling yang akan diberi. Nah, referensi Su and Su, aspek kesadaran multikultural, ini akan nanti setiap pertemuan kita akan nanti mendalami bagaimana akhirnya kita sebagai konselor mampu memiliki kesadaran multikultural. Dan juga nanti akan ada angket yang Ibu berikan dalam rangka menggali seberapa besar sih pengaruh diri kita sebagai konselor memiliki kesadaran multikultural. Nah, jadi di sini ada aspek kesadaran multikultural, yaitu sadar budaya dan peka terhadap warisan budaya sendiri, khususnya kita sebagai konselor, kemudian juga menyadari nilai dan bias yang dimiliki yang mempengaruhi konseli atau klien yang beragam. Kemudian juga tentu dengan adanya perbedaan di antara dirinya dan konseli, nah perbedaan tersebut tidak dilihat sebagai hal yang menyimpang, namun ini tidak di dalam proses konseling kita pasti memahami hakikat manusia bahwa pada dasarnya manusia itu unik. Nah, kemudian juga aspek kesadaran multikultural yaitu menyadari sendiri rasisme, sarkisme, stereotip yang ada pada diri kita atau di dalam proses yang terjadi dalam proses konseling. Nah, kemudian juga sikap lain yang merugikan kepercayaan dan perasaan. Nah, berikutnya di dalam buku HAL, ini menjelaskan bahwa kepekaan terhadap budaya ini merupakan suatu kebutuhan seorang konselor dan psikolog. Nah, berdasarkan pertimbangan bahwa populasi manusia semakin hari semakin beragam. Nah, terlebih saat ini kita perlu menyadari bagaimana fenomena, problematika, konseling generasi Z atau generasi sandwich dan lain sebagainya yang ada di sekitar, khususnya bagi mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam yang terjun ke masyarakat tentu akan sangat terbantu dengan pemahaman konseling lintas budaya atau konseling multikultural. Nah, jika seorang konselor tidak peka terhadap isu tersebut, nah maka niscaya metode yang digunakan tentu akan mengalami bias di dalam proses konseling. Oleh sebab itu, kesadaran multikultural ini sangat perlu dikenalkan dan dikembangkan bagi para calon konselor yang akan terjun ke masyarakat. Nah, jadi memang banyak sekali referensi yang ada di berbagai jurnal berkenaan dengan konseling multikultural maupun juga konseling lintas budaya. Nanti secara offline perkuliahan kita akan lebih membahas sekaligus juga materi apa saja yang akan kita bahas di dalam pertemuan konseling multikultural. Nah, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Nah, jadi berikutnya ini akan kita bahas selama satu semester nanti agar kita memiliki pengalaman tahapan konseling lintas budaya atau konseling multikultural, sehingga memang kesadaran yang kita miliki sebagai konselor, nah ini akan semakin mumpuni. Jadi yang pertama, ini gambar secara umum walaupun secara komplit nanti di pertemuan selama satu semester. Jadi yang pertama, dualisme. Nah, jadi memang pada dasarnya kita hanya akan melihat benar dan salah berkenaan dengan hanya ada satu kultur yang benar dan tepat untuk saya. Namun ini nanti akan semakin berkembang. Nah, makanya tahapan kognitif yang berikutnya yaitu multiversity. Nah, ini sudah mulai berubah secara kognitif. Nah, jadi mulai kompleks. Jadi mulai menyadari bahwa di samping kultur diri kita sebagai konselor, nah
yang memang dianggap benar, masih ada kultur orang lain yang harus dipahami meski bukan untuk ditiru. Kemudian tahapan kognitif yang ketiga yaitu realism. Nah, ini sudah berpindah yang mana melihat banyak kemungkinan kultur yang berada pada posisi keberagaman. Nah, di samping di sini kita mulai menganalisis, nah untuk menetapkan bahwa kultur orang lain juga harus dihargai tanpa harus mengikuti jika dirinya memandang kultur orang lain bukan miliknya. Nah, kemudian yang terakhir, komitmen. Nah, ini sudah mulai muncul tanggung jawab atas kesadaran aktualisasi budaya, nah, diri sendiri maupun juga orang lain. Dan memang akhirnya memiliki pemahaman yang jelas, bahkan menjangkau budaya orang lain untuk dapat dimengerti. Nah, insya Allah ini pertemuan kita di yang pertama untuk konseling lintas budaya ini tidak lain dalam rangka menyamakan persepsi sehingga akhirnya kita bisa maksimal di dalam perkuliahan selanjutnya. Ya, demikian perkuliahan pertama kali ini. Silahkan nanti isi presensi kalian ya di chat YouTube. Nah, silahkan ketik nama kalian, NIM, dan juga sudah tuntas menonton perkuliahan pertama walaupun secara singkat ya dengan media belajar YouTube ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.